keagamaan sesuai dengan kearifan lokal. Ya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, murid mampu mempraktekkan membuat upacara upakara sederhana dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan kearifan lokal. Ya. Asesmen yang akan Ibu lakukan di sini adalah asesmen berupa alat ukur. Ya. Rubrik penilaiannya itu penilaian proses, ya, karena anak-anak akan praktek. Jadi Ibu akan memberikan penilaian proses. Ya, kemudian yang kedua penilaian akhir, dan yang terakhir penilaian produk. Ya, produk yang anak-anak buat itu berupa canang sari nanti akan Ibu nilai. Ya. Materi, ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang canang sari. Ya. Jadi pengertiannya, apa itu pengertian canang sari anak-anak? Bahannya dulu, bahannya. Bahannya terbuat dari apa? Susu. Iya, bahannya terbuat dari janur. Ya, apa lagi? Ya, bunga dan lain sebagainya. Ya. Ceper ini merupakan lambang dari manusia. Keempat sisi ceper melambangkan pembentuk angga sarira. Ya, angga sarira atau panca mahabhuta, yaitu panca mahabhuta, panca tanmatra, panca budindriya, dan panca karmendriya. Ceper merupakan lambang dari Arda Chandra, ya, atau manunggalnya Tri Pramana, yaitu Bayu, Sabda, dan ya, itu dilambangkan dengan ceper. Duras merupakan lambang dari roda kehidupan manusia. Canang sari ini merupakan inti dari Banten atau Yarina. Ya, jadi canang sari ini adalah merupakan inti dari Banten atau Yarina, dan di dalam setiap pelaksanaan Yarina, canang sari ini wajib untuk dibuat sebagai sarananya. Ya. Ya, sekarang anak-anak simak baik-baik, akan Ibu tayangkan video cara membuat canang sari, ya. Biar anak-anak nanti tidak bertanya lagi, biar anak-anak tahu langsung, ya, bagaimana caranya membuat canang sari. Silakan anak-anak perhatikan ke depan, dan nanti karena anak-anak akan presentasi, silakan catat poin-poin penting dari video yang akan Ibu tayangkan. Ya, silakan anak-anak siapkan, ya, siapkan bukunya dan pulpennya untuk mencatat. Hai semua, selamat datang di channel Informali. Dalam video kali ini saya akan membuat canang sari. Itu bahannya terbuat dari ceper. Ceper ini merupakan lambang dari badan manusia, dan keempat sisi ceper ini merupakan panca karmendriya. Selanjutnya, ceper ini juga merupakan lambang dari Arda Chandra atau manunggalnya Tri Pramana, Sabda, Bayu, Idap. Jadi banyak sekali ya kandungan dalam ceper ini. Kemudian yang selanjutnya itu duras atau urasari. Ini diusahakan berbentuk bundar, ya, berbentuk bundar. Itu merupakan lambang dari roda kehidupan manusia. Sampian Durasari ini juga merupakan lambang dari kekuatan windu dan berfungsi sebagai sariniyatnya. Kemudian ujung-ujungnya ini merupakan lambang dari Sang Yang Atma yang menghidupkan badan kita, atau ini cepernya merupakan lambang dari badan. Kemudian kita juga memerlukan porosan siliasi
yang dalam pembuatannya itu harus didasari oleh hati yang ulas asih dan penuh cinta kasih. Kemudian ada jajan atau begina ya, kepiting atau begina, ini tebu. Kemudian ini ada jajan atau begina ya, kepiting atau begina, ini tebu. Kemudian ini ada di sini sekarang saya akan menata bunganya. Bunganya itu harus ditata menurut arah mata air. Kemudian yang di sebelah utara saya, lalu di tengah-tengahnya itu ada kembang rampe. Ini merupakan lambang dari Sang Hyang Pancadewata. Kemudian jika kalian mau, ini bisa diisi borehnik atau lepot. Ini merupakan lambang dari perbuatan atau sikap dan hubungan yang baik. Kemudian minyak wangi merupakan lambang dari ketenangan jiwa atau pengendalian. Kata canang memiliki arti ca indah dan nang tujuan atau maksud, dan sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, canang mengandung makna permohonan kekuatan. Jadi, canang ini merupakan inti dari Banten atau ayatnya. Kita sendiri tahu kalau setiap Banten atau setiap kita beriatnya pasti berisi canang sari ini. Jika kalian memiliki informasi mengenai canang sari, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bersama. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan video cara membuat dan nanik canang sari. Ya, sudah jelas? Ya, kalau sudah, sekarang anak-anak silakan langsung praktekkan. Ya, silakan langsung praktekkan cara membuat canang sari ini. Ya, dan kawan-kawan yang anak-anak perlukan sudah anak-anak bawa, silakan langsung anak-anak buat. Ya, silakan buat langsung canang sarinya. Ya. Ya, buat satu kelompok, buatnya satu saja ya. Silakan buat pernya dulu ya. Ya, nanti silakan ada yang cepat ya, silakan. Satu saja. Semaknya boleh diminta kaki-kakinya. Ya, silakan dikerjakan. Ini dari teman-temannya ya. Ini temannya sudah mati teman. Silakan bawa. Ya, silakan bawa. Ya, anak-anak buat sesuai dengan yang anak-anak bisa. Ya, tidak harus sama dengan yang ibu tayangkan tadi. Yang penting anak punya ya, silakan ada yang buat supernya. Ya, ada yang buat untuk presentasinya nanti. Ini bagaimana untuk
Boleh dipotong, Bu? Boleh pakai ini saja. Dua ya. Tengah ya, di tengah. Bagaimana biru nana? Barang aja. Duk pink tuh, udah barang di barang. Merah itu. Ini merahnya deh. Kan geradi. Ini merah nih, bernyala merah. Ini apa deh nih? Kuning. Ini deh. Atau pada nih. Wajah sampean. Iya. Iya, Tidak ada. Wih. Tawur dulu ya, di bagian bawahnya isi tawur dulu. Oke, tawur. Ya. Ya, kelompok 2 sudah selesai.
saya Nafita Sita Dewi. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di Canang Sari. Apa saja komponen Canang Sari? Canang Sari berisi ceper. Ceper melambangkan manusia. Canang Sari melambangkan roda manusia. Komponen yang ada dalam Canang Sari yaitu berupa beras, porosan, jajangina, tebu, dan pisang, dan bunga. Dan ada juga janur. Jelaskan pengertian canang genten. Canang genten berupa segitiga Ya, bagus sekali. Bagaimana, ada pertanyaan? Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Tidak? Sudah jelas? Ya, silakan. kepada kami Om Sadi. Ada kelompok 4. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, karena sudah waktu, presentasinya 3 kelompok saja dulu. Ya, untuk yang sekarang kita akan lanjut ke sekarang anak-anak silakan RKPD-nya sudah jadi. Ya, kita akan lakukan refleksi dulu ya. Kita akan lakukan refleksi bersama-sama. Hal apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Ya, hal apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, bisa membuat sarana upakara yang sederhana sesuai dengan kearifan lokal. Apa namanya tadi? Iya, Canang Sari. Yang kedua, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, bagus sekali. Lanjutkan berikutnya. Apa kesulitan yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ya, Nala sudah bisa mengerjakan, mempraktekkan Canang Sari dengan sangat baik. Ya, dan juga bisa mempresentasikan tadi di depan. Ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir, pengetahuan apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini? Pengetahuan apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya? Ya, mengetahui arti dari canang. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Apa tindakan yang kalian lakukan selanjutnya? Untuk di rumah misalnya, untuk kedepannya. Ya? Ya, membantu orang tua membuat canang di rumah. Ya, bagus sekali. Ya, untuk asesmen itu silakan anak-anak buat. Ya, sekarang nama bahan. Apa nama bahan? Silakan anak-anak kerjakan. Ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Apa nama bahan dan alat yang kalian pakai praktek tadi? Ya. Ya, apa nama alat yang anak-anak pakai? Kemudian apa gunanya? Apa kegunaannya? Ya, silakan anak-anak catat. Nanti biar bisa Ibu nilai, silakan dikumpulkan. Ya, untuk PR di rumah. Ya, silakan catat soalnya untuk PR di rumah. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan dakinya? Ya, apa saja bahan-bahan? Ya, tadi kelompok satu. Ya, apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan dakinya? Itu PR ya, minggu depan. Ya, kesimpulan. Sekarang kita akan menyimpulkan. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Apa yang bisa kita simpulkan? Ya?
Ya, dapat mengetahui pembuatan canang sari. Ada lagi? Ya. Ya, membuat canang sari membutuhkan usaha yang keras. Ya, bagus. Kemudian kesimpulan yang lain itu dapat membuat upakara sederhana. Ya, ya. Jadi asesmen di sini ada pada pertemuan kita yang kelima itu namanya adalah asesmen praktek. Ya, asesmen praktek pembuatan upakara sederhana sesuai dengan kearifan lokal. Ya, jenis asesmennya itu adalah asesmen formatif. Kemudian bentuk asesmennya adalah praktek. Ya, anak-anak sudah mengerjakan prakteknya tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya instrumen yang akan dipakai yaitu rubrik penilaian. Ya, di sini yang akan Ibu nilai itu adalah penilaian sikap dan penilaian produk. Seperti yang Ibu sampaikan, penilaian proses. Ya, selama proses anak-anak mengerjakan praktek tadi. Ya, baiklah anak-anak, karena tadi kita awali dengan doa, kita awali dengan panganjali. Sekarang